Pastinya. Jadi Bapak Ibu kita ada di bab 4 lokasi kita bukunya Sklar ya. Chapter 4 ini lecture notes-nya juga saya tulis chapternya supaya Bapak Ibu kurang lebih tahu. Terus ini ada recording tahun lalu juga bisa dilihat. Terus ada pertanyaannya juga kalau Bapak Ibu bikin text feeds mungkin bisa menyasar berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan ini juga. Nah, kita tuh minggu lalu udah berkenalan dengan kenapa kita harus melakukan modulasi bandpass. Itu adalah jenis modulasi yang sinyal 01-nya informasi itu kita tumpangkan ke sinyal carrier lain yang punya frekuensi lebih tinggi gitu ya. Katakanlah kalau radio FM itu berarti seratusan megahertz. Kalau kita punya sistem WiFi itu 2 gigahertz. Kalau kita punya sistem 3G, 4G juga di sekitar 2 gigahertz gitu ya. Kalau sistemnya GSM di sekitar 800 megahertz sampai 1,8 1,9 gigahertz. Jadi kita melakukan itu karena eh, kalau frekuensi kita rendah ya di level misalnya komunikasi suara itu frekuensinya rendah saja di bawah 20 kilohertz itu ukuran antena kita terlalu panjang karena ukuran antena kita itu kira-kira berbanding dengan seperempat lambda yaitu panjang gelombang dari frekuensi yang kita pakai. Jadi kalau frekuensinya tinggi, panjang gelombangnya kecil, terus antena-antena kita itu lebih lebih masuk akal ukurannya untuk gadget kita ya. Jadi kita terpaksa pakai bandpass modulation terutama karena untuk komunikasi radio dan antena kita harus masuk akal sih. Nah, terus kita berkenalan dengan at least beberapa jenis ya, ada phase shifting, ada amplitude shifting dan frequency shifting. Lalu kita juga bicarakan untuk frekuensi shifting ini. Jadi antara frekuensi satu dan 2 ya, kalau kita punya modeling sinyal kita itu eh, carrier kita pakai sinyal cosinus ya, cosinus 2 pi, lalu ada frekuensi satu, terus ada beda fasanya. Lalu kita punya frekuensi 2 juga sebagai apa? Untuk informasi simbol yang berbeda ya. Jadi kalau F1 itu 0, F2 1 gitu. Jadi kita punya dua frekuensi, kita bisa transmit 0 sama 1 gitu ya. Pakai frekuensi shifting. Nah, pertanyaannya adalah F1 sama F2 ini apa boleh dipilih sembarangan atau harus dengan jarak tertentu supaya dia ortogonal? Jawabannya harus ortogonal. Karena kalau nggak ortogonal, dia langsung saling mengganggu ya. Kalau frekuensinya terlalu dekat dipepetin, sinyalnya itu walaupun nggak ada noise, walaupun nggak ada intersimbol interference, langsung saling apa intervensi gitu karena dari awal frekuensinya nggak ortogonal. Jadi harus didesain sedemikian rupa ada jarak minimalnya. Ya dan ini kalau di lecture notes yang lalu saya copas gitu yang ini saya berusaha jelasin dikit ya. Jadi si Sklar itu menurunkan ya dari sisi apa persamaan matematikanya dia beberkan ya cosinus kali cosinus ini menjadi cosin 2 pi terus F1 minus F2 tambah sin cos 2 pi ya ini pakai rumus trigonometri biasa aja dibeber cos kali cosnya jadi cosin sin cos lalu ini harus apa sama dengan satu gitu ya. Nah terus ini dioprek persamaannya dan ditemukan bahwa yang sin F1 minus F2 ini jadi nol kalau apa sinusnya ini punya relasi F1 dan F2 tertentu gitu ya. Jadi kalau F1 minus F2-nya ini kita paksa jadi nol, maka kosinusnya ini F1 minus F2-nya secara bersamaan jadi satu. Ya karena dimasukin aja ya, karena cos nol kan satu, sedangkan sin nol kan nol gitu ya. Nah itu terjadi pada saat eh ininya X-nya sama dengan 2 pi ya, K-nya ini berulang ya. Jadi K-nya bisa nol bisa satu bisa 2 dan seterusnya. Dan setiap 2 pi ini sin yang bagian depannya ini jadi nol cos-nya ini jadi satu. Gitu ya, sehingga bisa ditulis
supaya sin ini jadi nol dan cos ini jadi satu ya, maka relasinya F1 minus F2-nya harus K per T ya. Karena kalau 2pi F1 minus F2T sama dengan 2 kpi, terus 2 pi-nya dicoret, jadi kita tertinggalnya ini F1 minus F2 sama dengan K per T. Terus kalau kita pilih K-nya satu, maka jarak yang paling dekat antara dua frekuensi itu supaya ortogonal itu adalah seperti gitu ya. Jadi caranya Sklar itu ngoprek persamaannya supaya bisa dapetin syarat F1 sama F2 itu ortogonal gitu caranya. Dan adalah seperti di mana T ini adalah periode pulsa kita itu ya, waktu setiap kali denyutan 1 0 kita itu seberapa gitu T-nya ya. Nah, lalu kalau kita, jadi di sini ada komplikasi V-nya kita tahu atau enggak ya. Jadi kalau V-nya nggak tahu berarti dia non koheren ya, karena berarti receivernya itu nggak nge-track goyangan fase dari carrier kita itu sekarang fasenya ada di mana gitu ya. Karena walaupun sinyal carrier yang kita pakai itu informasi ada di frekuensi, kan dia tetap bergoyang kayak sinus pada umumnya gitu ya. Dan sinus pada umumnya itu ada fase-fasenya ya. Kalau 0 derajat ya dia 0, 90 derajat dia satu dan seterusnya. Kalau kita nggak tahu fasenya sama sekali waktu kita receive ya, kita tuh harus berhitung dengan V ini yang apa tidak nol gitu ya. Karena kita nggak tahu berapa, berarti harus kita pasang gitu ya di dalam persamaan kita. Nah, sehingga kalau kita pakai metode sinkronisasi tertentu, terus kita tahu V-nya, kita bisa bilang bahwa kita paksa supaya setiap kali kita sinkronisasi itu pas V-nya nol gitu ya. Sehingga kalau fasenya ketahuan, persamaan kita ini berubah sedikit ya, dan F1 minus F2 ini jadi N per 2T nih untuk jadi nolnya gitu ya. Karena komplikasi V-nya ini kita bisa hilangkan ya, V-nya sama dengan nol. Nah, kalau itu yang terjadi, maka jarak frekuensinya antara F1 sama F2 itu bisa kita lebih dekatkan lagi ya, dan bisa kita lebih dekatkan lagi 2 kali lipat sehingga jaraknya sekarang bisa 1/2 T. Tadinya 1/T doang, sekarang bisa 1/2 T. Ya, itu moral ceritanya ini. Ya, artinya kita tuh melakukan kompromi kalau receiver kita agak lebih repot, dia harus mendetek fase dari sinyal carrier kita itu ada di sudut berapa setiap kali, maka saya bisa taruh jarak frekuensi saya itu lebih dekat supaya waktu dia ortogonal itu saya nggak makan frekuensi yang terlalu lebar. Artinya bandwidth saya lebih hemat. Itu aja sih ininya. Dan bisa lebih hemat berapa kali lipat? Bisa 2 kali lipat lebih hemat. Ya. Nah, apa? Mungkin dari segi kalau ujian ya, Bapak Ibu nggak akan diminta penurunannya sih. Tapi masalahnya kan berarti pengetahuan umumnya ya adalah kalau saya pakai apa receiver itu koheren, saya tahu fasenya, saya bisa deketin jarak frekuensi saya itu lebih lebih rapat ya dibanding kalau saya pakai yang non koheren. Terus berapa sih jarak jarak frekuensinya seperti ya, karena tergantung dari pulsa kita ini lebarnya berapa ya. Kalau apa pulsanya ini rapet-rapet ya, artinya eh, transmisi kita lebih cepat ya, maka jarak frekuensinya antara F1 sampai F2 harus lebih jauh gitu ya. Jadi apa dinamika yang semacam itu yang harus apa terekam menjadi intuisi kita ya kalau kita berurusan sama sistem komunikasi digital gitu. Kalau penurunan matematikanya ya udahlah, Sklar udah nurunin sekali, ya udah penurunannya selalu selalu kayak gini ya, dan nggak akan kita paksain untuk oh Bapak Ibu harus nurunin pas ujian. Bukan itu poinnya sih. Poinnya adalah secara intuitif Bapak Ibu nangkep gitu apa yang terjadi dengan sistem komunikasi digital kita. Tapi penjelasannya memang banyak ditelusuri oleh Sklar itu secara matematik ya. Karena ujung-ujungnya gadget kita harus bisa ngitung sih supaya memastikan dia bisa ngelawan noise atau punya konfigurasi sinyal yang memang ortogonal gitu ya. Ya pakai matematik untuk nunjukinnya ya. Kalau nggak suka matematik masuk elektro memang agak tersiksa sih. Tapi apa? Mungkin yang bisa menghibur Bapak Ibu adalah engineer seperti saya ya.
Saya juga nggak terlalu suka matematik. Tapi matematik itu useful ya, tools yang berguna untuk kita mencapai goals engineering kita dan kita menggunakan matematika itu secukupnya supaya goals kita tercapai gitu ya. Eh, karena tujuan kita adalah eh, apa menghasilkan teknologi itu sih yang kita bisa pakai ya, bukan semata-mata supaya menciptakan teori matematika baru atau apa gitu. Tentu ada saintis yang sehebat itu ya. Kayak kalau Bapak Ibu lihat ceritanya Newton kan dia menciptakan kalkulus ya supaya apa supaya bisa menghitung gravitasi gitu ya. Itu dahsyat sih Newton itu ya, dan orang kayak dia mungkin munculnya ya 100 tahun sekali atau apa gitu ya. Ada sih yang dahsyat kayak gitu. Tapi kalau kita engineer mortal biasa, ya kita beginilah ya, matematika itu tools yang berguna gitu. Nah, eh ini saya pasang juga ya kalau Bapak Ibu pakai phase shift king, notasi matematikanya ini saya copas ya, karena nulis matematikanya kalau mau rapi-rapi kayak di atas agak agak capek dikit gitu ya di Word. Ini saya copas aja karena Bapak Ibu bisa baca juga di buku sklarnya ya. Tapi kalau kita berusaha menyimpan informasi kita di fase ya, maka kita terpaksa berurusan dengan sinyal kompleks yang semacam ini ya. Makanya Bapak Ibu dapat kuliah matematika kompleks tersendiri ya. Tapi ini Sklar cuma mengingatkan sih bahwa kita punya sumbu imajiner pakai J dia notasinya ya. Terus kita punya sinyal kompleks envelope ini XT tambah JYT. Lalu fasa kita adalah kalau kita tulis dalam persamaan Euclid ini ya, E pangkat J theta T, di mana E pangkat J theta T ini fasenya adalah theta T-nya ini, yang adalah arcus tangen YT per XT ya. Jadi kita punya sumbu kompleksnya YT, sumbu realnya XT, lalu sudut antara YT per XT inilah adalah fase dari sinyal kita. Dan kita masukin informasi nol sama satunya di fasenya itu. Ya, sementara sinyal kita ini kalau ditulis dan mau dihitung oleh gadget kita, ST-nya bentuknya kayak gini ya. Jadi ada bagian YT-nya yang kompleks, ada bagian XT-nya yang real. Terus secara eh, apa konfigurasi simbol jadi seperti ini ya. Kalau kita buat jadi transmitter, jadi ada bagian yang di sumbu real itu kita biasanya notasinya in phase ya. Kalau ini Sklar pakai I. Kalau Q ini bagian imajinernya ini kuadratur gitu ya. Tapi sebenarnya karena sistemnya linear, yang bagian atas nih real ini dikalikan dengan cosinus omega. Kalau yang imajiner dikalikan sinus ya, karena cos sama sinus kan saling ortogonal, saling tegak lurus ya. Jadi sebenarnya untuk menghasilkan sesuatu yang dua dimensi itu kita simply pakai penjumlahan apa dua jalur sinyal, yang satu di sumbu cosinus, yang satu di sumbu sinus gitu. Nah, terus sebagai fasornya ya, kita bisa punya gambar kayak gini ya. Jadi sudut nol itu yang ini. Terus kita naik ke atas ini ada sudut pi per 4, 2 pi per 4, 3 pi per 4 dan seterusnya. Dan di gambar yang ini kita punya 8 fasa ya. Jadi kita bisa punya 8 simbol. Artinya setiap simbol itu bisa menyimpan 3 bit gitu ya. Jadi kalau kita transmisikan apa simbol yang ke fase nol itu, dengan kata lain kita transmisikan 000 gitu. Satu kali simbol ya ditransmisikan berhasil diterima, di receive tanpa intersimbol interference, kita dapat 3 bit gitu ya. Kalau apa phase shifting PSK yang kita pakai ini 8 PSK. Nah, di bagian ini yang si Sklar itu perkenalkannya adalah urusan gray codingnya. Jadi Bapak Ibu kalau punya konfigurasi 8 simbol semacam ini ya, codingan nol sama satunya ini nggak sembarang ya. Jadi misalnya fase nolnya adalah 000, fase pi per 4-nya nggak boleh 111 ya, karena ini kan dua simbol yang sangat dekat ya. Kalau dua simbol yang berdekatan kena error, katakanlah terpental ya dari fase nol ke fase pi per 4, eh, errornya itu ya goyangan simbolnya itu harus sebanding dengan jumlah bit yang berubah di codingan kita ini ya. Jadi kalau simbolnya sebelahan, masa kena noise dari 00 terus kena noise jadi 111 ya.
Jadi noise yang kecil kok bisa menghajar 3 bit sekaligus salah gitu ya. Jadi codingannya ini disusun sedemikian rupa sehingga antara setiap simbol yang berdekatan ini cuma 1 bit yang berubah. Nah, itu aturan yang demikian disebutnya gray coding. Ya, jadi kelihatan ini dari fase yang ke nol ini 000, terus fase pi perempatnya 001 ya. Terus fase 2 pi perempatnya yang berubah 1 bit lagi. Ya, jadi 011. Nah, terus ketiga pi perempat yang berubah adalah satu yang paling belakang ini jadi nol ya, sehingga perbedaannya juga 1 bit lagi ya. Jadi 010, terus baru 110, baru 111. Begitu udah 11, berubahnya nggak tiba-tiba 2 bit beda ya, melainkan 1 bit lagi yang di tengah ini beda. Terus habis itu yang di belakang jadi nol gitu ya. Jadi ini aturan yang semacam ini. Dan kalau dari 7 pi perempat balik lagi ke fase nol, kembali bedanya 1 bit ya. Jadi waktu muterin simbolnya ini selalu setiap titik simbol itu bedanya 1 bit doang. Karena dengan demikian representatif ya terhadap kalau terjadi error terus satu simbol mental ke simbol yang terdekat goyangnya cuma 1 bit juga gitu ya. Jadi ini codingannya khusus nih cara cara melakukan apa memasangkan bitnya ke simbol kita ini nggak boleh sembarang. Simbol yang dekat itu bergesernya 1 bit saja. Ya. Nah, terus kalau di demodulator, di receiver ya, sinyal yang udah keterima in phase-nya masuk ke bagian apa bilangan realnya dikalikan cosinus, kuadraturnya masuk ke bagian sinusnya ya. Terus begitu dikalikan, dijumlahkan, terus masing-masing ini nanti masuk low pass filter sehingga kita bisa dapat A aksen, B aksen ini terus kita bisa masukin ke maksimum likelihood detector untuk mendetek simbol kita itu yang mana gitu ya. Nah, lalu dari berbagai ini ya, paling nggak kita udah kenalan sama FSK sama PSK ya. ASK tuh nggak gitu disukai ya, karena amplitude shifting itu kan menyimpan informasinya di amplitudo ya, padahal amplitudonya itu yang kena noise. Karena noise kita kan bentuknya additive white Gaussian noise ya. Dengan kata lain, noise kita itu ditambahkan ya, bersifat aditif ya, ditambahkan ke amplitudonya. Jadi kalau sinyal kita 0101-nya itu berdasarkan goyangan amplitudo, itu yang kena hajar noise duluan gitu. Jadi kurang gitu menyenangkan ya. Sehingga eh, makanya Sklar itu lebih bergairah menjelaskan yang FSK ya, yang frequency shifting, dan PSK ya, yang phase shifting gitu. Karena itu tampaknya yang lebih digemari gitu. Nah, lalu ini bit error rate ini yang menunjukkan perbandingan berbagai sistem ya yang koheren. Kita selalu lihat dia agak lebih di kiri ya barnya. Yang paling kanan luar ini adalah non koheren ortogonal FSK. Ya, jadi kalau non koheren berarti dia nggak tahu fasenya, dia errornya lebih buruk dibanding yang koheren. Tapi yang koheren ini dia harus detect fase dari sinyal carrier kita setiap kali ya. Jadi receivernya lebih repot, cuman keuntungannya bearnya lebih bagus ya karena errornya lebih rendah nih, lebih di kiri ya. Nah, yang PSK juga gitu. Ya, yang paling luar ini dari 3 PSK ini adalah yang non koheren dan differentially encoded. Ya, jadi eh, kalau untuk PSK kita bisa ada pilihan ya, yang murni koheren ini yang sebelah kiri ya. Jadi kalau murni koheren, sinyal nol sama satunya itu benar-benar di fasenya secara absolut ya. Jadi waktu kita receive kita harus tanya beneran ini simbol yang kita terima ini fasenya berapa ya? Apakah nol, pi perempat, 2 pi perempat dan seterusnya gitu ya. Eh, Kalau kita nggak mau itu ya, bisa aja kita encodingnya diferensial ya. Artinya informasinya itu bukan di absolut fasenya ini berapa, melainkan eh, perbandingan antara simbol yang kita terima ya. Katakanlah kita terimanya 2 pi perempat sekarang. Terus tapi yang sebelumnya adalah pi perempat. Nah, perbedaannya berapa? Perbedaannya adalah pi perempat. Nah, itulah simbol kita itu eh, di coding ke dalam perbedaan antara fase yang sekarang dan fase yang sebelumnya. Jadi kalau fase itu pelan-pelan geser, yang penting saya tetap tahulah fase yang sekarang dibanding yang sebelumnya itu berapa ya. Jadi relatif terhadap yang sebelumnya, sehingga saya nggak perlu sinkronisasi terus-menerus. Karena kalau saya perlu tahu fase absolutnya, saya harus tahu nolnya ada di mana.
gitu ya, karena kan ini muter terus. Terus kalau dia butuh koheren, berarti dia lebih repot receivernya. Tapi yang koheren ini, yang nggak diferensial, ini yang paling kiri, ini yang bare-nya paling bagus. Kalau dia encodingnya, waktu di code itu diferensial, dia agak lebih buruk. Terus kalau baik codingannya maupun detectionnya diferensial, dia yang paling buruk di antara ketiga kemungkinan itu. Ya. Jadi hal yang semacam ini kita selalu apa nyaris selalu kita dapatkan ya kalau receiver kita itu lebih repot ya. Dalam hal ini koheren itu artinya dia harus detect fasenya ya. Berarti harus ada semacam apa rangkaian untuk sinkronisasi fasa carrier kita itu setiap kali gitu ya. Dia keuntungannya nanti bearnya bisa lebih bagus. Tapi kalau kita nggak mau repot yang itu, artinya eh, device kita bisa lebih murah ya karena nggak harus sinkronisasi gitu. Eh, Barang murah itu mungkin untuk aplikasi yang lebih lebih apa lebih nggak demanding karena dia dijual dengan harga yang lebih murah. eh, Kita bisa pakai sistem yang non koheren gitu ya karena bit error rate-nya ya lebih rendah dikit asal masih fungsional nggak apa-apa juga. Yang penting target kita barang kita lebih murah karena gadget kita lebih sederhana gitu ya. Jadi dengan mengetahui ada perbandingan-perbandingan itu kita bisa punya pilihan-pilihan teknik sih. Masalahnya kalau kita nggak ada pilihan, berarti kita setiap kali cuman mati kutu aja ya kena jalan buntu. Pokoknya cuman ini aja teknologi kita itu kurang kurang gitu asik ya. Orang mengembangkan berbagai teknologi itu karena pingin punya pilihan sih. Kalau uang nggak terbatas, device kita boleh mahal ya pakai teknik yang paling susah lah. Supaya barnya paling bagus gitu ya. Tapi kalau mau gadget yang lebih murah, pakai teknik yang lebih sederhana, berapa dihitungnya supaya masih masuk ya ke apa berfungsi yang baik sistem kita ya udah gitu. Ya. Nah, sehingga penting juga untuk kita jadi tahu ya perbandingan antara berbagai sistem ini ya. Jadi kelihatan dari gambar bear ini. Jadi kalau kita lihat gambar bear, kita sebenarnya langsung melihat perbandingan berbagai sistem, terus kita langsung bisa menilai ya sistem mana yang lebih bagus karena bit error rate itu semacam kriteria kebaikan sistem yang cukup apa, cukup komprehensif. Karena kita nggak mau tahu lah kamu modulasinya apa, tapi kalau bearnya lebih bagus, cenderung ini sistemnya memang lebih baik secara secara performa gitu ya dan gak heran kalau harganya lebih mahal atau apa gitu ya. Ya udah memang gitu ya. Cuman kalau Bapak Ibu beli barang terus peralatan telekomunikasi biasanya kalau di toko terus tanya ini bit error rate-nya berapa ya dia nggak bisa jawab karena sales itu nggak bicara dalam hal yang teknikal ya. Tapi kalau Bapak Ibu beli modem ya modem satelit terus misalnya engineer-nya yang datang Bapak Ibu bisa tanya tuh itu power transmitnya berapa ya karena itu kan power tuh uang ya. Artinya saya ngabisin energi listrik sekian ya. Terus kalau power transmitnya segitu sekian dB ya, dia bit error rate-nya berapa? Nanti engineer-nya bisa kasih tahu ya. Kalau pegawai toko nggak bisa ya. eh Dia cuma bilang ya pokoknya ini lebih mahal lebih bagus gitu ya. Cuman dia susah ngomong yang lebih teknikal dari itu ya. Nah, kalau kita punya perbandingan itu berarti kita bisa bandingin. Nah, di sini ada beberapa catatan ya. eh Ini koheren FSK mempunyai bare bit error rate ya yang lebih baik sekitar 1 dB dibandingkan yang non koheren FSK dan non koheren FSK lebih buruk sekitar 3 dB dibandingkan non koheren PSK. Jadi di dalam perbandingan ini kayaknya PSK lebih bagusan ya dan apa yang koheren PSK yang paling bagus tapi itu juga yang paling paling repot ya receivernya. Ya, at least dari kurva yang ini kelihatannya seperti itu. Nah, lalu di sini ada catatan lagi ya, gambar 4.27 ya, bahwa bear kita ini ya, kan bentuknya seperti air terjun. Nah, di kurva bear yang ini juga si Sklar itu gambar Shannon limit nih. Shannon limitnya ini ditulis -1,6 dB. Nah, jadi kalau receiver kita itu atau sistem kita makin bagus ya, eh bear kita itu bergerak makin ke kiri ya, tapi nggak bisa tembus ke Shannon limit ini nih. Jadi Shannon limit ini kayak batas Shannon capacity kita ya. Kita cuma bisa mendekati ya, kayak kecepatan cahaya bisa mendekati tapi nggak bisa melewati gitu. Ya, dan ini garisnya garis teoritis ya.
kalau dihitung berdasarkan rumus Shannon, karena Shannon itu benar-benar ngitung probabilitas eh, apa eh, error ya dengan asumsi signal to noise ratio tertentu yang noise-nya murni AWGN. Jadi itu yang paling sederhana noise-nya ya. Nggak bilang ada channel, nggak bilang ada intersimbol interference, itu semua dianggap nggak ada ya. Jadi cukup ideal. Cuman kalau barang itu ada suhu ya yang bukan 0 derajat Kelvin, atom itu bergerak, kita pasti selalu punya Gaussian noise gitu ya. Dan itu nggak bisa kita hindari lah, kecuali kita mau beroperasi di suhu yang beku mematikan gitu ya. Semua peralatan komunikasi kita yang normal ya pasti punya suhu ruangan atau apa gitu ya. Dan itu udah ada noise-nya tertentu. Jadi garis ini garis teoritis banget yang nggak bisa kita tembus ya. Nah, masalahnya adalah kalau kita ini ya, ini kurva yang berikutnya gambar 4,27. Kalau kita di apa kurangin power kita sampai nabrak ke Shannon limit ini ya, itu sebenarnya bit error rate atau probabilitas error kita yang paling buruk itu berapa sih? Nah, di sini Sklar tuh menunjukkan ya bahwa bit error rate kita yang paling buruk itu ya adalah setengah. Jadi 0,5 itu udah buruk ya. Jadi kalau kita kirim 2 bit, 1 bit salah ya, itu udah yang paling buruk. Itu udah mentok tuh. Kenapa demikian ya? Karena kalau kita bayangkan ya, apakah kita nggak bisa lebih buruk dari 50% ya bit error rate-nya? Ya katakanlah kita bayangkan sistem kita 70% errornya. Ya cuman kalau sistem kita 70% error, berarti artinya setiap kali yang ditransmit 0, 70% transmisi itu kita terima sebagai satu. Lalu setiap kali ditransmit satu, 70% kita sangka itu nol. Nah kalau kita kasusnya kayak gitu ya kita balik aja detektor kita. Setiap kali satu kita anggap nol aja. Setiap kali nol kita anggap satu aja. Langsung bit error rate kita turun jadi 30%. Ya karena satu minus probability terus satu minus 0,7 jadi 0,3 gitu ya. Sehingga sebenarnya kalau kita punya sistem yang bear-nya itu 70%, bear kita yang sesungguhnya adalah 30%, bukan 70%. Sehingga maksimum itu adalah 50% tuh. 50% itu udah kemungkinan terburuk. Ya, bahwa dari 2 bit, satu kita salah itu udah kemungkinan terburuk. Kalau kita terbentur sama channel limitnya ini ya, power transmit kita kecilin sampai nabrak channel limit. Ini paling atas ini bear terburuknya setengah. Ya, nggak bisa lebih tinggi dari setengah, karena kalau lebih tinggi dari setengah kita balik detektor kita udah lebih baik gitu ya. Nah, tapi kalau kita udah ngomongnya 0, biar kita itu udah di region yang kita nggak bisa pakai sih sebenarnya ininya ya apa sistem komunikasinya. Jadi kalau di zaman apa eh, cuman buat voice communication atau apa mungkin kita 10 pangkat minus 2 udah puas, tapi begitu digital buat data dan lain sebagainya biasanya kita settingnya di 10 pangkat minus 3 sih bear itu. Jadi bahwa setiap 1.000 bit cuman boleh satu yang salah atau lebih rendah lagi gitu ya. Kalau kita mau lebih rendah lagi, power transmitnya kita naikkan ya supaya air terjunnya ini masuk ke angka-angka yang lebih rendah. Tapi kan power transmit itu energi ya, itu uang ya. Artinya kita harus rela buang buang uang ya, power transmitnya kita naikkan. Dan di dalam beberapa kasus power transmit itu nggak bisa kita selalu genjot setinggi-tingginya. Kenapa? Karena kalau power transmit kita naikkan ya, kita ingat bahwa kan ada bandwidth dilema ya. Artinya buntut dari eh, spektrum sinyal kita itu sebenarnya sampai tak terhingga dan buntutnya itu jadi naik juga powernya. Artinya kita mengganggu frekuensi-frekuensi di sebelah kita tuh kalau kita genjot apa frekuensi pancar kita seenak jidat aja gitu ya. Misalnya kita rasa kok modem satelit kita ini terganggu karena hujan ya. Kita boost aja powernya, kita paksa sampai maksimum ya, maka frekuensi sebelahnya pasti kena gangguan gitu ya. Jadi kalau semua orang main paksa semua mau ningkatin powernya, lama-lama semuanya rugi karena interferensi bersama itu jadi naik ya. Jadi kapan-kapan kalau engineer yang kerja di ruang kontrol satelit itu pas lagi cuaca cerah, dia harus berusaha nurunin powernya semua supaya gangguan itu turun semua juga, turun dan semua apa
modem satelitnya itu jadi lebih lega gitu. Biasanya pada naikin power tuh pas lagi hujan sih, karena hujan tuh problem ya buat komunikasi radio. Nah, di bagian akhir ya dari chapter 4 ini, eh si Sklar itu nunjukin sedikit komplikasi ya. Jadi ini adalah kurva Baire untuk frekuensi shifting, tapi level modulasinya ini multiple ya. Jadi dia nulisnya MFSK. M-nya bisa berapa? Bisa berapa aja ya. Kalau saya cuma punya dua frekuensi, berarti saya BFSK ya, cuman binary. Tapi bisa juga 4 FSK, 8 FSK, 16 FSK, dan seterusnya. Nah, tendensinya kalau sistem saya frekuensi shifting, kalau K saya naik ya, level modulasi saya meningkat, bear saya makin bagus nih. Karena kalau kita lihat ini ya di gambarnya ini, makin tinggi K saya, tiba-tiba bit error rate saya kurvanya bergeraknya ke kiri. Ya. Tapi sebaliknya, kalau kita mainnya phase shifting ya, ini ada gambar 429. Kalau fase kita itu makin banyak ya, misalnya 8 PSK, 16 PSK, dan seterusnya ya, K-nya meningkat, kok bear kita memburuk gitu ya. Nah ini apa yang terjadi? Kenapa PSK kelakuannya sama FSK beda kalau kita tingkatkan level modulasinya. Nah yang terjadi adalah ini ya. Kita lihat ini ada gambar 430 ya. Kalau kita pakainya PSK ada di fase ya. Ini misalnya kita cuma punya dua simbol berarti cuma S1 sama S2. Kalau kita punya empat simbol berarti kita pakai yang imajinernya terus kita punya konfigurasi empat simbol semacam ini ya S1 sampai S4. Tapi kita bisa punya 8 simbol ya, bisa punya 16 simbol dan seterusnya. Nah, masalahnya fase kita itu kan terbatas ya, cuman ada 360 derajat. Terus kalau kita tambah jumlah simbol kita, maka jarak antara titik simbol yang satu terhadap yang lain, ini kalau kita pakai maksimum likelihood detector ya, jaraknya makin kecil. Jadi kalau jarak itu makin kecil, kalau ketimpa noise, terus simbol kita itu geser gitu ya, error tuh makin tinggi. Ya makanya tidak heran kalau kita tingkatkan level modulasinya ini kalau PSK, karena kita makin rapet simbolnya dengan besaran noise yang sama, error kita makin banyak. Tapi sebaliknya, kalau kita pakai FSK kalau kita pakainya frekuensi, kan frekuensi itu tadi kita harus atur-atur ya. F1 sama F2 ada jaraknya supaya ortogonal. Lalu kalau kita tambahin jadi 4 frekuensi ya, maka F1, F2, F3, F4 masing-masing harus ada jaraknya itu yang menjaga ortogonalitas itu. Sehingga dengan kata lain, antara F1 sama F4 yang paling ujung sama paling ujung tuh jaraknya jauh. Kemungkinan bahwa itu error karena jaraknya makin besar ya, itu makin rendah gitu. Jadi secara total makin banyak apa level modulasi kita, konfigurasi simbol kita di FSK itu bearnya jadi turun. Ya. Tapi harga yang harus dibayar apa? Bandwidthnya jadi gede karena frekuensi shifting terutama supaya menjaga ortogonalitas dia makan frekuensi kan. Jadi kita harus punya frekuensi yang baru, nambah lagi ya karena harus ada jaraknya dari simbol yang udah ada. Nah kalau PSK ini enggak. PSK yang dilakukan adalah sudutnya ini kan dia informasinya ada di sudutnya, sudutnya yang dibuat rapet. Frekuensinya bandwidthnya bisa tetap sama. Ya, tapi harga yang harus dibayar bearnya jadi lebih jelek kalau simbol kita lebih banyak ya. Jadi di satu sisi kalau kita mau meningkatkan apa katakanlah gini ya secara bodoh-bodohan aja. Saya punya modem terus jelek nih. Kok nggak cepet gitu ya? Berarti kan bitrate-nya rendah ya. Caranya meningkatkan bitrate apa? Oh, saya pakai modulasi yang levelnya tinggi ya. Jangan cuma pakai 4 PSK ya pakai 32 PSK sekalian. Berarti kalau pakai 32 PSK kan kalau satu simbol itu eh, 5 bit ya karena 2 pangkat 5 32 kan. Beda cuman dari 4 PSK cuman ada 2 bit ya. Dari 2 bit ke 5 bit saya jadi lebih banyak kan lebih cepat ya bit rate-nya. Nah iya bisa begitu. Tapi kalau saya pakainya PSK terus saya tingkatkan level modulasinya, bit error rate saya meningkat. Artinya kalau saya lebih banyak error, walaupun modem saya lebih cepat, tapi nanti bandwidth saya habis buat kalau error kan si receivernya harus minta lagi kirim lagi dong data yang tadi itu karena error ya. Lama-lama saya terbentur sama semacam
batas juga, saya nggak bisa tingkatin apa bitrate saya se seenak-enaknya saya karena lama-lama saling mengkompensasi karena errornya tambah banyak. Errornya tambah banyak, receiver makin banyak minta retransmission, eh basically bitrate saya turun lagi gitu ya. Jadi makanya Shannon limit itu semacam batas teoritis apapun yang saya lakukan ya kompromi apapun teknik sehebat apapun lama-lama saya terbentur itu ada batas fisiknya itu yang nggak bisa saya lewati gitu ya. Nah tentu kalau saya pakai bandwidth yang lebih gede ya saya bisa ngelewatin itu karena kalau kita ingat rumusnya Shannon limit kan bandwidth ya terus ada logaritma satu tambah signal to noise ratio. Jadi ada power transmit karena ada SNR terus ada bandwidth. Ya iya, kalau saya bandwidthnya saya tingkatkan, bitrate saya bisa makin tinggi. Ya iya, kalau power saya tingkatkan, apa bitrate saya juga bisa makin tinggi ya. Jadi pakai PSK, bayarnya makin jelek. Tapi saya tingkatkan aja power transmit saya sehingga jarak simbol itu kan amplitudenya membesar terus jadi lebih besar, error saya turun karena saya naikin power transmit ya. Tapi baik power transmit maupun bandwidth itu uang basically karena power transmit itu energi yang saya pompa ke dalam sistem saya. Kalau bandwidth itu begitu saya mau dudukin spektrum itu saya bayar license ke regulator gitu ya. Jadi kalau uang saya nggak terbatas ya saya bisa ya melakukan sekendak hati saya. Tapi kan uang juga ada batasnya ya. Sehingga kalau uang ada batasnya, power transmit saya punya limit, bandwidth saya punya limit, maka saya beroperasi di dalam Shannon limit itu. Itulah yang saya akan terbentur kepada batas-batas itu ya. Betapapun hebatnya teknik yang saya pakai gitu. Nah, cuma kalau kita punya pilihan-pilihan ya, kita punya PSK, punya FSK, kita bisa mikir yang di kita lebih terbatas apanya? Kalau lebih terbatas bandwidthnya, pas kita mau meningkatkan bitrate, ya kita harus pakai PSK. Karena kalau kita pakainya FSK, bandwidth kita harus lebih besar ya, harus tambah gitu. Ya, kadang-kadang kita nggak punya bandwidth ya, karena oleh regulator kita cuman dapat bayarnya segitu untuk area itu aja spektrum kita gitu ya. Jadi dengan beberapa teknologi yang kita punya kita bisa pilih-pilih sih desain kita tuh kayak apa gitu ya. Kalau nggak punya pilihan kita nggak bisa ngapa-ngapain buat buat desain sistem kita. Ya. Nah jadi kalau Bapak Ibu lihat pertanyaan-pertanyaan yang di akhir lecture notes itu dan di apa di learn ya. Itu biasanya pertanyaan-pertanyaan jebakan ya. Mana yang lebih baik MFSK atau MPSK? Ini jawabannya selalu adalah kalau pertanyaan perbandingan ini yang satu lebih baik dari yang lain dalam kriteria ini tapi lebih buruk dalam hal yang lain gitu. Yang harus diketahui adalah apa problemnya di masing-masing itu. Ya, jadi ini pertanyaan kayak gini selalu pertanyaan jebakan sih ya. Terus manakah parameter yang lebih baik, simbol error rate atau bear ya? Ini juga apa? eh pertanyaan jebakan ya basically simbol error rate sama bear berhubungan ya. Tapi kalau bit error rate berarti dia berapa bit yang salah. Kalau simbol berarti satu simbol itu masih tergantung mengandung berapa bit. Ya, jadi kalau simbol error rate yang apa tinggi ya, berarti dia nanti sekali satu simbol salah bisa 5 bit yang salah gitu ya. Jadi ini juga pertanyaan-pertanyaan yang apa biasanya menuntut cerita yang lebih jauh sih daripada apa sih yang ditanyain fenomena depannya itu ya. Ini nanti kalau ujian lisan bisa juga mulai dengan pertanyaan-pertanyaan semacam itu terus makin lama makin mendalam kenapa begini, kenapa begitu ya, logikanya di mana gitu ya. Itu diharapkan Bapak Ibu bisa bisa jawab karena memang agak paham gitu ya terhadap apa problematika teknisnya. Ya. Kita sampai di sini malam ini karena waktu kita juga udah habis. Bapak Ibu ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita tunggu ininya ya, video kritiknya, at least sampai grup 2 yang sampai sesi 7 supaya sekalian belajar untuk ujian lisan kita karena materinya masih masuk juga untuk ujian lisan minggu depan ya. Thank you Bapak Ibu, selamat istirahat, selamat malam, selamat belajar untuk menghadapi UTS Ya, minggu ya. depan.